nama saya Nikomang Putri dari kelas 10G nomor absen 27 kelompok 2. Sepasang suami istri seperti sepasang lain di kota-kota besar meninggalkan anak-anak di hasil pembantu rumah sewaktu bekerja. Anak tunggal sepasang ini, perempuan cantik berusia 3,5 tahun, sendirian dia di rumah dan kerap kali dibiarkan pembantunya karena sibuk bekerja di dapur. Bermainlah ia bersama ayun-ayunan di atas boyan yang dibeli ayahnya, ataupun memetik bunga lain-lain di dalam halaman rumahnya. Suatu hari dia melihat sebatang paku karat dan ia pun mencoret lantai tempat mobil ayahnya diparkirkan. Tetapi karena lantai terbuat dari marmer, maka coretan tidak kelihatan. Dicobanya lagi pada mobil baru ayahnya ya. Karena mobil itu berwarna gelap, maka coretannya tampak jelas. Apalagi anak-anak ini pun membuat coretan sesuai dengan kreativitasnya. Hari itu ayah dan ibunya bermotor ke tempat bekerja karena ingin menghindari macet. Sebelah kanan mobil sudah penuh coretan, maka ia beralih ke sebelah kiri mobil. Dibuatnya gambar ibu dan ayahnya, gambarnya sendiri, lukisan ayam, kucing, dan lain sebagainya mengikuti imajinasinya. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari oleh si pembantu rumah. Saat pulang petang, terkejutlah sepasang suami istri itu melihat mobil yang baru setahun dibeli dengan bayaran angsuran yang masih lama lunasnya. Si bapak yang belum lagi masuk ke rumah itu pun terus menjerit, "Kerjaan siapa ini?" Pembantu rumah yang terserentak dengan jeritan itu berlangsung keluar. Dia juga berselipar, mukanya merah padam ketakutan, lebih-lebih melihat wajah bengis tuannya. Sekali lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya. Ia terus mengatakan, "Saya tidak tahu tuan, kamu di rumah sepanjang hari, apa yang kamu lakukan?" Herbis si istri. Si anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar kamarnya dengan penuh manja. Dikata, "Dita yang membuat gambar itu ayah, cantik kan?" katanya sambil memeluk ayahnya sambil bermanja seperti biasa. Si anak yang sudah hilang kesabaran mengambil sebatang ranting kecil dari pohon di depan rumahnya. Pukul-pukulnya berkali-kali ke telapak tangan anaknya. Si anak yang tak mengerti apa-apa menangis kesakitan, pedih sekaligus ketakutan. Puas memukul telapak tangan si ayah, memukul pula belakang tangan anaknya. Sedangkan si ibu cuma mendiamkan saja seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan. Pembantu rumah terbengong, tidak tahu harus berbuat apa. Si anak yang cukup lama memukul-mukul tangan kanan, kemudian ganti tangan kiri anaknya. Setelah si ayah masuk ke rumah diikuti si ibu, pembantu rumah tersebut menggendong anak kecil itu membawanya ke kamar. Dia terpenjara melihat telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil luka-luka dan berdarah. Pembantu rumah memandikan anak kecil itu sambil menyiramnya dengan air. Dia ikut menangis. Anak kecil itu juga menjerit-jerit menahan pedih saat lukanya itu terkena air. Lalu si pembantu rumah menyodorkan anak kecil itu. Si ayah sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu rumah. Keesokan harinya, kedua belah tangan si anak bengkak. Pembantu rumah mengadu ke majikannya. "Oleskan obat saja," jawab bapak si anak. Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar pembantu. Sampai saatnya si anak yang sudah lemah dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan agar dibawa ke rumah sakit karena keadaannya sudah serius. Setelah beberapa hari dirawat inap, dokter memanggil bapak dan ibu itu. "Tidak ada pilihan," kata dokter tersebut yang mengusulkan agar kedua tangan anak itu dipotong karena sakitnya sudah terlalu parah dan infeksi akut ini sudah bernanah. Demi menyelamatkan nyawanya, maka kedua tangannya harus dipotong dari siku ke bawah, kata dokter itu. Si bapak dan ibu bagaikan terkena halilintar mendengar perkataan itu. Terasa dunia berhenti berputar, tetapi apa yang dapat dikatakan? Nasi sudah menjadi bubur. Pada akhirnya si anak cantik itu meneruskan hidupnya tanpa kedua tangan. Ia masih belum mengerti mengapa tangannya tetap harus dipotong meski sudah minta maaf. Tahun demi tahun kedua orang tersebut menahan kepedihan dan hancuran batin sampai suatu saat sang ayah tak kuat lagi menahan kepedihannya dan wafat diiringi tangis penyesalannya tak bertepi. Namun si anak dengan segala keterbatasan dan kekurangannya tersebut tetap hidup tegar, bahkan sangat sayang dan selalu merindukan ayahnya. Om Santi Santi Santi.